Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukur Rahman dari kelas 12 mesin 3 nomor absen 38. Saya akan mengerjakan tugas dengan membaca penggalan cerpen yang berjudul Dilarang Mencintai Bunga-Bunga ciptaan Kunto Wijoyo. Baik, kita mulai. Kabarnya yang tinggal di rumah tua berpagar tembok tinggi itu adalah seorang kakek yang hidup sendiri. Rumah itu terletak di samping rumahku. Pagar tembok tinggi menutup rumahnya di pandangan luar. Hanya ada satu pintu masuk, dari muka ditutup dengan anyaman bambu yang rapat. Aku belum pernah melihat kakek itu. Setelah ku coba naik ke pagar tembok, melalui sebuah pohon kates di pekaranganku, terbentanglah sebuah pemandangan, sebuah rumah Jawa bersih, baru saja disapu. Dan alangkah banyak bunga-bunga di taman. Hari itu, aku belum berhasil melihat penghuninya. Tidak pernah seharian penuh aku di rumah. Ibuku menyuruhku pergi ke sekolah dan sore hari harus mengaji. Hari-hari minggu pertama habis untuk mencari saudara-saudara di kota ini. Keinginanku untuk mengenal kakek itu tidak pernah padam. Kau lihatlah lubang-lubang pada pagar anyaman bambu itu. Ialah akibat perbuatanku. Aku mengerjakannya di siang hari sepulang dari sekolah. Pernah ketika aku mengintip-intip pintu pagar dari bambu itu, kawanku menegur, "Sedang apa kau ini?" "Hati-hati dengan dia. Sebentar lagi tanganmu sakit. Tunggu sajalah." Ketakutan menyerang aku. Apakah aku akan sakit karena mencoba membuka pintu pagar rumah ini? Siapa bilang? Kataku berani. Semua orang dijawabnya, "Kau kualat, dia keramat." Aku tinggalkannya berdiri di pagar itu. Ketakutanku mendesak-desak. Aku lari puntang-panting di rumah. Ayahku sedang duduk di kursi dengan selembar koran. Aku tenang kembali, baru tersadar bahwa tas sekolahku tertinggal di pagar rumah samping itu. Sore hari aku memberanikan diri untuk mengambil tas yang tertinggal, dan tas itu masih ada di sana. Tidak dimanapun di dunia ini kecuali pagar itu. Sebuah tas berharga akan selamat dari incaran orang. Tentang kejadian itu, kawan-kawanku mengatakan tidak seorang pun berani mengambil dan sudah pasti siapakah orangnya mau membunuh diri dengan upah sebuah tas sekolah. Lebih susah mencarinya sebuah nyawa daripada sebuah tas sekolah. Tidak satu pun toko menjual nyawa, tetapi semua toko menjual tas. Tentu saja. Sejak itu niatku untuk mengetahui agak reda, menyelidiki dengan mata sendiri berbahaya. Tinggallah aku bertanya pada orang-orang lain, keterangannya tidak begitu jelas. Orang mengatakan sekali seminggu ia keluar belanja. Orang lain mengatakan ia belanja sebulan sekali. Orang mengatakan ia mempunyai anak di kota lain. Orang lain mengatakan ia tidak beristri. Tidak seorang pun tahu pasti tentang dirinya. Barangkali di antara kawan-kawan bermain, hanya akulah yang mempunyai keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang kakek itu. Kawan lain sudah tidak acuh lagi. Aku sudah bosan bertanya. Selain mereka juga tidak memberi keterangan yang jelas. Mereka akan mengejekku dengan mengatakan, "Biarlah kau jadi cucunya." Pernah pula aku bertanya pada ayahku. Ayahku melempar koran dari tangannya dan meninggalkanku. "Untuk apa, Jawabnya, ia adalah ucapan yang sering kudengar. "Bertanyalah tentang lokomotif, misalnya, atau mobil. Jangan tentang kakek-kakek sebelah rumah." Aku sendirian saja di rumah, dengan keinginanku untuk mengetahui. Tiba-tiba aku pun mengenalnya dari dekat. Begini. Pada musim layang-layang, angin bertiup kencang. Jalanan muka rumahku tidak banyak kendaraan. Polisi membiarkan anak-anak main layang-layang di situ. Kami sudah berkumpul pada sore hari. Di bagian ini angin dengan bebas berjalan, pepohonan tidak banyak. Sore hari Jumat, aku tidak pergi mengaji. Di tanganku sebuah layang-layang buatanku yang terbagus. Dengan benang gelasan, udara meruah menerbangkan layang-layangku. Dari kampung lain menyebul pula layang-layang. Layang-layangku terputus. Kawan-kawanku bersorak dan lari mengejar. Itu layang-layang yang terbagus. Aku berdiri saja memandangi. Tiba-tiba pundakku terasa dipegang. Aku terkejut. Seorang laki-laki tua dengan rambut putih dan piyama. Ia tersenyum padaku. "Jangan sedih, cucu," katanya. Suara itu serak dan berat. Sebentar darahku tersirat, aku teringat rumah tua berpagar tembok tinggi. Mataku melayang padanya. Di tanganku setangkai bunga mawar ungu, tubuhku seketika menjadi dingin. Sekian penggalan cerpen dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.